Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Ya Dur, bersua lagi kita dengan dialog Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan masih bersama Kulo, Cik Lola. Tentunya dengan dialog Hikmah Ramadan pada sore hari ini masih bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan kali ini tema pada sore hari ini mengangkat tarekat ya. Jadi Dor Galo-Galo paca bergabung baik itu melalui pertanyaan di WhatsApp kita ya, di chatting kita 0897 7884 884 atau melalui line telepon di 0711351656. Tapi kalau kita angkat telepon kemungkinan 10 atau 15 menit setelah Ustadz menyampaikan kajian. Saat kita akan lanjut kembali dengan jawaban atau juga melanjutkan kajian pada sore hari ini. Langsung baik kita bersua bersama narasumber kita. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik wadah. Segar selalu Ustaz ya. Iya, setahun tak ketemu kita Cak masih muda, yang masih muda. Bukan cak ada. Setahun tak ketemu Setahun tak ketemu kita. Macam ini baru kedua kali ini. Iya, baru hari kedua ini. Ya. Jadi tema kemana Ustaz? Kemarin syariat adalah temanya. Dan hari ini tarekatnya. Ya, nah silakan Ustaz untuk penjelasannya. Iya, terima kasih Wadolah host yang mengudara di mana-mana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, para pemirsa RRI Perempat, baik di RRI manual maupun RRI digital, kaum muslimin muslimat, para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di iftitah yang mulia ini tentu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang lanjut dengan kita. Tugas kita bukan untuk menghitungnya atau mengkalkulasikan nikmat itu berapa kok yang kita dapat hari ini, tapi tugas kita untuk mensyukuri yang ada itu tadi. Tapi intinya jadi jemaah yang dimuliakan Allah, nikmat itu kita syukuri secara kualitas, bukan kita hitung secara kuantitas. Nah, ini mengingatkan baik. Setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka selanjutnya gandengan ataupun pasangan dari syukur ini yakni salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau
hingga akhir zaman kelak. Semoga dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita kagak dapat digolongkan menjadi umat beliau dan diakui oleh beliau serta mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 2 Ramadan tahun 1447 Hijriah, di hari Jumat hari ini ya. Nah, kita alhamdulillah masih kembali di hari kedua puasa ini, masih kembali bisa dengar majelis ilmu, majelis taklim walaupun melalui media secara elektronik, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi dan keberkahan majelis dan ilmu itu sendiri. Jamaah yang muliakan Allah, sebagaimana tema pada player yang sudah kita angkat, hari ini kaitannya masih ada temanya dengan kaitan kemarin. Dan tema hari ini juga ada kaitannya dengan tema besok dan tema lusa. Jadi 4 hari pertama ini saling keterkaitan. Jadi kalau itu nyimak, mudah-mudahan nyimaknya bisa lengkap dari awal sampai terakhir. Dan kalaupun belum bisa nyimak secara lengkap, bisa kita jingok di channel YouTube RRI Pro 4, bisa di siaran ulang kakek, bisa kita jingok ulang. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini judul temanya Thariqah. Kita flashback lagi ke kemarin, flashback dikit meh. Di dalam Islam ada konsep perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut 3 tingkatan itu, ada yang menyebut 4 tingkatan itu, tapi pada kesempatan ini kami ngangkat 4-4-nya. Dan itu kita bagi dalam 4 hari pertama ini. Filosofi dalam atap Masjid Agung yang ada di Indonesia, di Nusantara, diawali dengan Masjid Agung Demak, dan yang saat ini bisa kita jingok secara langsung ialah Masjid Agung kita Palembang, Masjid Agung Sarmuat Rinjau Kramo, yang menjadi pusat sentral keilmuan, keagamaan dan keislaman di kota Palembang saat ini. Kalau kita jingok dengan seksama, RRI Pro 4 ini channel suara budaya, maka ada kaitannya dengan budaya tema kita ini. Kalau kita jingok atap Masjid Agung itu ada 3 tumpang. Hampir seluruh masjid-masjid kuno di Nusantara atau di Indonesia pecah itu bentuknya. Beda dengan masjid-masjid yang ada di wilayah Jazirah Arab atau Timur Tengah. Rata-rata menggunakan gubah. Ya ada gubah yang itu bentuk bulat di pucuk masjid, itu gubah namanya. Itu adalah budaya Persia aslinya, diadopsi oleh Timur Tengah. Sebelum Islam sudah ada gubah itu, tapi diadopsi oleh Islam. Nah, di Nusantara para wali itulah pinternya para wali dulu, pinternya penyebar agama Islam dulu. Dia mengadopsi keislamannya, tapi kebudayaannya disesuaikan. Artinya dikorelasikan dengan kebudayaan setempat. Kita jingoklah Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Mataram, Masjid Agung Jogja, Masjid Agung Solo, Masjid Agung Palembang, dan Masjid Agung di kerajaan lain. Tidak pacak disebut kalau sini, kalau sebut kalau juga absen gitu. Nah, hampir seluruhnya atapnya tumpang 3. Itu ada makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Apa itu perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat, hakikat, makrifat. Bahkan dalam satu literatur tersendiri ada yang mengatakan 4. Syariat, tarekat dulu, hakikat baru ke makrifat. Nah, hari ini kita bahas tingkatan yang kedua, yaitu thariqah atau tarekat. Jemaah yang dimuliakan Allah, thariqah masuk ke bahasa Indonesia diadopsi jadi tarekat. Nah, thariqah asal katanya dari thorik. Kalau kita terjemahkan, ini flashback yang kemarin, tapi ada kaitannya lagi, kita sambungkan. Thorik itu artinya jalan. Kalau kemarin kita bahas syariat, syariat itu juga jalan. Apa bedanya Pak Ustadz? Kalau yang kemarin nyimak pasti tahu jawaban ini. Cuma karena ini bukan offline, online, jadi tidak pacak nunjuk hadiah Pak Ustadz nih, yang pacak nyawab boleh. Nah, syari' itu artinya jalan besar, jalan utama. Kalau bahasa hari ini jalan protokol.
Apa itu? Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Kolonel Berlian, Jalan R. Sukamto, Jalan Demang Lebar Daun, dan seluruhnya. Itu namanya syariah. Kalau torik juga jalan diterjemahkan artinya, tapi beda. Torik ini jalan khusus yang tidak segala wong dilalui. Apa contohnya? Jalan Tanjung Harapan, Jalan Talang Banten, Jalan Talang Betutu, Jalan Aliamin, Jalan Dahlan Hayi, dan jalan-jalan kecil yang ada di masuk dari jalan protokol-protokol tadi. Nah, secara sederhana analoginya kayak ini cara kita memahaminya. Kalau syariat, insya Allah segala wong sepelembang anget ini, segala wong Palembang yang jumlahnya lebih kurang 1.600.000 ini tahu Galo dan pasti pernah lewat Galo dan pasti menggunakan atau melewati dari jalan-jalan protokol. Nah, contoh dari alang-alang lebar nak ke Pelaju pasti lewat Sudirman. Kecuali dia lewat musim 4 atau musim 6 kan. Dari Patal nak ke Polda lewat Jalan R. Sukamto. Dari Demang nak ke Bukit, dari Polda nak ke Bukit lewat Jalan Demang Lebar Daun dan lain sebagainya, jalan-jalan besar. Nah, insya Allah aku yakin 80% sampai 100% lah insya Allah. Kalau itu orang Palembang yang memang tinggal domisili Palembang, yang jumlahnya 1 juta lebih tadi, insya Allah tahu dan pasti akan melewati jalan-jalan itu. Ngapa dia tahu? Karena dia melewati. Ngapa dia melewati? Karena dia perlu dengan akses tersebut. Artinya wajib lah kalau bahasa kita, bukan dalam bahasa syariat bahasa ininya, bahasa keperluan. Wajib lah kita untuk tahu jalan-jalan besar itu. Kalau dia tidak tahu, ada 2 kemungkinan itu. Yang pertama dia tidak bisa bawa kendaraan, yang kedua dia baru di Palembang artinya kan. Nah, atau juga dia tidak keluar mendep deh. Nah, jadi itu jalan yang namanya syari, jalan protokol. Yang kedua torik, jalan yang nak kita ngomong ke hari ini. Torik itu jalan yang bukan jalan protokol, jalan-jalan khusus, jalan tertentu. Tidak mungkin wong di alang-alang lebar, tidak katik keperluan dia ucuk-ucuk datang ke Jalan MP Mangkunegara ke Kenten. Kecuali dia bahasa sekarang ni oleh ngabuburit Yeah. Nah, kecuali dia nak nyari bukuan, sekedar nak pelesiran sekedar nak medang yang Palembang. Nah, tapi kalau untuk keperluan insyaallah tidak katik dia, kalau dia tidak katik keperluan khusus. Tidak mungkin juga wong Pelaju ucuk-ucuk tiba-tiba nak datang ke Jalan Hulu Balang kalau tidak ketik keperluan. Nah, artinya hanya khusus, hanya tertentu lewat jalan itu. Kalau tidak tertentu untuk apa lewat jalan itu, manjang ke Tali Kelambu yang Palembang. Nah, jalan-jalan itu, jalan-jalan kecil yang kami sebut tadi, itu nak dalam bahasa Arab torik. Nah, jalan juga akan terjemahkan, tapi bukan jalan utama, jalan khusus. Nah, analoginya kita kaitkan dengan keagamaan. Syariat itu jalan utama, seluruh wong wajib nempuh jalan itu secara syar'i. Yolah yang kemarin, apa syariat rukun Islam? Ilmunya ilmu fikih namanya. Pelaksanaannya di jiwa dan raga kita khususnya. Nah, seluruh yang sifatnya amalia, ibadah ubudiyah, seremonial formal, itu namanya syariat. Wajib digawe oleh wong muslim. Ketika dia mengaku berislam, ketika dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia wajib lewat jalan itu. Kalau tidak lewat jalan itu, mana Pak Ustaz? Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tu memang tidak ngawi kan dia tahu gawe wajib tapi tidak gawe kerja, ya itu berdosa besar artinya. Kalau dia nganggap itu tidak do katik kewajiban dan tidak katik dosa, nah ini hukumnya kufur. Nah, itulah yang disebut dengan sebutan kufur atau zindik. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, semoga kita dijauhkan dari 2 hal tersebut. Jadi walaupun istilahnya itu susah payah manapun masih tetap digawe ibadah tuh Nah, urusan nerimo dengan daknya itu biarlah urusan yang Maha Kuasa itu. Bukan urusan tugas kita. Tugas kita ngaweknya. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, artinya syariat itu segalanya wajib untuk melaksanakan. Nah, adapun apakah ada rukhsah keringanan atau tidak, nah itu tergantung situasional dan kondisional. Karena fikih dan syariat itu elastisitas. Beda dengan akidah, etikot, tauhid. Nah, kayak kita bahas besok itu bahasannya. Elastis artinya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi tidak do tegang, tidak do keras, tidak do monoton, tidak. Dia elastis tapi tetap tegas. Artinya kalau AA, kalau BB. Beda itu tegas dengan keras, elastis dengan
apa namanya itu elastis atau lentur dengan ndak nungawi itu beda itu. Nah, itu syariat. Torikoh dalam bahasa Indonesia dikenal sebutan tarekat. Nah, kita sering mendengar sesuatu yang mungkin di kalangan masyarakat kita dianggap eksklusif, dianggap aliran dewek lah bahasa itu hari ini. Tapi aslinya itu tidak. Torik itu asal katanya torikotun. Masuk bahasa Indonesia jadi tarekat. Artinya jalan yang ditempuh oleh sekelompok tertentu. Kalau kita terjemahkan kira-kira model itu. Nah, itu secara bahasa atau secara lugawi. Tapi secara terminologi, apa itu tarekat? Tarekat itu adalah suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat, ringkas dan sederhana sebenarnya. Nah, lalu belakangan hari, jadi di mana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya itulah toriko, itulah tarekat. Nah, tapi belakangan hari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih identik atau lebih terpatron dengan sesuatu yang disebut dengan zikir. La ilaha illallah. Itu aslinya itu, pada intinya itu. Nah, dalam perkembangannya zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman kerajaan-kerajaan Islam sampailah ke zaman modern kita ini, itu mengalami perkembangan. Mendekatkan diri kepada Allah itu kan zikir kan? Kata Allah itu kan afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itu ya la ilaha illallah. Sudah itu kata Nabi afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qablih la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah, sama bae intinya. Kata Allah fazkuruni apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa dalilnya itu apa ya. Nah, kata Allah kan intinya bahwasanya ketika engkau mengingat aku, maka aku pun akan ingat kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina. Lupa dalilnya apa itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, gak bisa dikoreksi itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi intinya torikoh itu atau tarekat itu ialah zikir. Nah, ketika zikir ini dewek-dewek bagus, berjamaah lebih bagus lagi. Artinya ketika kita segala gawi itu berjamaah, itu jauh lebih bagus. Baik itu sifatnya ukhrawi maupun duniawi. Apa yang sifatnya ukhrawi tidak usah kita sebut lagi, sholat pasti, tadarus, ta'lim, baca sekarang ini, zikir, torikoh tadi kan, dan lain sebagainya. Yang sifat duniawi apa? Olahraga, lari pagi, berjamaah. Jadi kalau ada yang tersangkut kira masuk got, ada yang nolongi, tidak boleh. Yeah. Nah, sudah itu apa bepergian. Kalau bepergian kalau pacak ada yang kenal. Kalau kira-kira nak temuntah tengah jalan kira ada yang rewangi. Maka benar kata Nabi berjamaah. Apalagi ngantor, kalau ngantor dewean kurasa insyaallah itu baso sekayunya bosan. Tapi kalau kita berjamaah, insyaallah kita bisa saling bantu, saling tolong. Yang kurang pacak ditambah, yang kelebihan pacak dikurangi, yang keliru pacak dirobah, kira-kira model itu. Jadi segalanya perlu berjamaah. Termasuk toriko, termasuk tarekat, kita perlu untuk berjamaah. Nah, belakangan hari dalam peradaban Islam, toriko ini berkembang menjadi sub-sub ataupun ordo-ordo tentu yang dinisbatkan kepada guru masing-masing ulama-ulama yang mengajarkan zikir-zikir tadi. Pada hakikatnya seluruh toriko bagus. Pada hakikatnya seluruh toriko bersumber dari Allah dan Rasulnya, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, namun para ulama ini membikin tertib dalam bahasa Arab. Bahasa kita tertib, asalnya dari bahasa Arab. Disebut rotib, artinya tata tertib. Susunan yang tersusun. Zikir itu disusun sehingga dibikinkan tertib tertentu yang tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, para ulama-ulama besar ini tadi bersama murid-muridnya ngajarkan ini. Terus diajarkan ke muridnya, diajarkan ke muridnya lagi, diajarkan ke muridnya lagi. Sampailah ke kita hari ini. Nah, mata rantai guru dengan murid, murid dengan guru ini tadi disebut sanad.
Dalam ilmu agama seluruh cabang ilmu itu wajib ada sanad. Kalau tidak katik sanad juga kaki pacak ngomong semaunya, sekendaknya. Nah, Pak Dola, saya ada telepon nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Uju? Alhamdulillah sehat ya dalam. Sehat yo. Ada nak tanya sedikit. Payo diaturi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mang Uju. Ada dua anak bertanya Ustaz. Laju, Mang Uju. Nah ya. Pertama soal wong yang belajar di Toriko. Dia kalau kawan nananya ada orang 4 atau orang 5, tapi dia itu bukan segera, bukan lain-lain. Tapi dia kalau bercerita soal Toriko soalnya kalau bertemu dengan Nana ni ceritanya dah katik lain. Bahasa lamanya itu berkocean, berkupasan. Iya, ngotik antara ngupas kulit dengan isi Iya. Nah, macam itu. Cuma siko Ustaz yang janggal bagiannya. Ngapola rato-rato orang yang dalam perjalanan belajar di Toriko ini, dia syariatnya kurang Ustaz. Malahan boleh hitung dengan jari dia solat semayang itu. Manalah pendapatnya Ustaz. Bingung anak. Kalau berkocean ini berkumpasan, Masya Allah. Mulai dari yang namanya mengenal diri, yang manropahu. Ya, man arafa rabbahu Man arafa. Ya, fakat arafa rabbahu. Fakat arafa. Nah, dia ngelotok kan. Yang mana di siapa itu Allah. Allah itu cuma nama. Allah itu cuma tulisan. Pahamnya bukan main. Iya. Tapi tidak sejalan dengan anak tu. Dia tu syariat tinggal itu mak mana Ustaz. Yo. Nah, siko itu Yo, siko itu. Yang kedua, itu sebaliknya pula. Orang ahli kitab, orang ahli syariat. Tidak galak dia belajar di jalan Toriko ni. Dia waktu malahan pening itu bakal gila. Nah, yo. apa itu? Padahal tak sadar dia di solat itu kan sudah ada dasarnya di situ kan. Apalagi dia tahu di sifat 20 itu sudah ada dasar tauhid di situ. Nah, dia ngomong kalau tak salah dipelajari yang macam itu. Kalau kaget tak berangkat. Nah, mana lah pendapat Ustaz sikap kita dengan beliau-beliau mundur itu. Yo, benar. Tinggal syariat. Yang sikap ini tadi seakan-akan tak peduli. Tak usah kita nak masuk di jalur itu. Yo. Nah, posisi kita ini saat dengan dia tu. Pendekatan supaya kita niat ke dia bagi yang dia lalai tinggal di sana tadi ataupun yang tak peduli kalau nak belajar itu tak usahanya. Itu biasa dia. Yo. Minta sarannya itu biasa deh. Yo, makasih Mang Uju. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktif Mang Uju deh. Iya, aktif Yan. Tapi benar Ustaz Apa? Ada yang cek itu yang disebut kayak. Iya, benar Pak Dola. Jadi perjelas jangankan Mang Uju lah ketemu mak itu. Aku memang Uju sering nemu kawan-kawan yang model mak itu Jadi dia kalau ngomong sifat 20, ngomong kitab apa Aqidatul Awam itu khotam itu. Tapi siang hari sana bolong mak ini negok estele Pak Dola. Nah, ada juga yang dia Masya Allah syariatnya bagus, sholat tak pernah tinggal, bahkan kita kadang diingat kenyo. Tapi dia nganggap tarekatnya aliran sesat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sepakat para ulama dari golongan manapun akan kealiman dan kebesaran ilmu beliau. Nah, bahkan dalam dunia tarekat, dalam dunia tasawuf, para ulama itu meyakini beliau itu sebagai rajanya para wali. Ini boleh sepakat, boleh tidak. Artinya itu kan pandangan pendapat. Nah, tapi dalam hal syariat seluruh sepakat Syekh Abdul Qadir Jilani ulama besar yang ahli dalam berbagai mazhab pada waktu itu. Punya karya, punya kitab tafsir, punya kitab tauhid dan ini memang ini ulama besar. Ulama dunia yang terkenal. Tapi dalam keseharian Syekh Abdul Qadir, kita baca sejarah manakibnya, beliau itu wong yang tidak pernah meninggalkan syariat. Bahkan punya kitab tentang syariat, kitab tentang tafsir, tentang fikih. Punya karya tentang itu. Nah, artinya sekali berbeliau lagi tetap menjunjung tinggi syariat dengan torikotnya yang tinggi. Itu Syekh Abdul Qadir. Sekarang kita naik ke paling tinggi lagi. Ke makom yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang makom paling azim, paling karim.
Satu-satunya manusia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi sejak diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai wafat, sekalipun beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya syariat. Hatta dalam keadaan sakit parah sekalipun. Ini kurang apa? Manusia yang sudah dijamin, yang sudah maksum, yang sudah jelas, tak usah kita ragukan lagi. Kalau meragukannya artinya keimanannya yang diragukan, kan kira-kira model itu. Lagi beliau menjunjung tinggi syariat dan tetap dengan tarikatnya. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah dan mengujuk tadi pertanyaannya, artinya ketika seseorang itu hanya bertauhid tanpa bersyariat, maka itu keliru. Aku tidak nyebutnya salah, tapi keliru. Kira-kira ini ada ruh tapi kata jasad. Nah, apa lagi kira? Nah, jawablah Dewek, tidak salah dikupas di sini. Pun sebaliknya, kata Mang Ujuk tadi, ada wong yang cuman syariat baik tanpa ada toriko. Artinya apa? Wong itu dia menjalankan syariat tapi dia tidak melatih jiwa, tidak melatih batin, tidak berzikir, tidak punya rutinitas yang sifatnya ruhani, sifatnya batinia. Maka wong itu bisa jadi dia cuman jasad baik tanpa ruh. Kalau jasad tanpa ruh apa? Nah, usah jawab juga, diterjemah ke DWP. Nah, jadi keduanya harus sejalan dan seiring dan sejalan. Ketika jasadnya syariat, maka torikotnya itu adalah ruh. Nah, kira-kira modelan itu. Nah, jawabnya pakai analogi semacam itu, baik. Nah, itu. Jadi tugas kita apa terhadap dua model kawan yang modelnya itu? Yang pertama, kita jelaskan esensi syariat itu apa, dan yang kedua kita jelaskan bahwasanya batiniah juga penting. Nah, waduh lah, coba aja. Ya. Ya, halo, ya, oke. Telepon balik di sini ya, yang terputus ya di 0711351656, sekali lagi 0711351656, atau melalui WhatsApp kita di 0897 7884 884. Dia tuh dia pengen bergabung kembali, kita terima telepon kembali. Silakan Ustaz. Iya, nah jadi tugas kita terhadap dulur kita yang model dua macam tadi, yang pertama, ketika dia hanya bicara soal panjang lebar, tapi dia tidak bersyariat, balik lagi. Yang ahli tauhid itu kan yang lebih kita galau-galau ini Syekh Abdul Qadir, Syekh Abil Hasan, Syekh Abi Yazid, Syekh Saman, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Dusuki. Nah, yang itu pentolan galau itu. Nah, coba adalah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kliwon saya dulu. Iya, silakan Cek Kliwon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan saya ini ada beberapa orang yang memproklamirkan diri dia itu ahli toriko. Tapi Ustaz, kok mereka itu nampaknya habluminanasnya memperhatinkan ya, termasuk kebersihan. Jadi orang-orang itu justru sinis, Islam kelompok itu memang anti kebersihan ya. Katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Segala itu Pak Ustaz. Apa memang di toreko itu harus seperti itu? Di lingkungan tidak mau aktif, di ini kayak eksklusif gitu Ustaz. Iya. Yang kedua maaf nyimpangnya jauh Pak Ustaz. Sholat sunat pada wudhu itu seberapa besar diperintahkan oleh Rasulullah Ustaz. Terima kasih Wadullah Pak Ustaz. Iya, sama-sama Cek. Ya, terima kasih. Terus satunya hancur di kami Wadullah. Oh ya, diinformasikan ya. Oke. Iya. Terima kasih Cek Kliwon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut. Iya, ada hubungan juga ya. Iya, ada hubungan juga. Nah, ketika ada saudara kita, ini ada kaitannya pertanyaan pertama tadi. Ada saudara kita yang macam itu, aslinya seluruh toriko tidak mengajarkan eksklusivitas atau semacam aliran dewek, misalnya aliran tersendiri, tidak seperti itu. Nah, adapun yang seperti itu mungkin bisa jadi hanya oknum guru atau oknum muridnya yang bersangkutan. Apalagi tadi kan katanya sampai tidak menjaga kebersihan, nanti dengan lingkungan kotor, dengan tetangga kiri kanan ini bertegur sapanya kurang,
Nah ini kan bertentangan nih dengan syariat ini. Syariat gitu kan ngajak nyuruh bersih, ngajak nyuruh kita bagus dengan samo, dengan bersosial masyarakat. Nah samo ini pertanyaannya mirip pertanyaan pertama tadi. Dia kurang secara syariat, tapi dia eksklusif secara zikir. Jadi aslinya wong toriko ini mulia, tapi wong yang masuk toriko itu tidak merasa mulia dari manusia manapun. Nah jadi ketika kita nganggap kita itu sudah mulia, nah disitulah campak pada hakikatnya. Tapi ketika kita masuk ke sesuatu yang mulia, kita nganggap diri kita makin hino, makin bodoh, makin kurang. Nah itulah pada hakikatnya kemuliaan itu di situ. Jadi kalau ada sesuatu kelompok mengatasnamakan toriko lah apapun itu, ketika dia nganggap dirinya lebih mulia dan bahkan seakan mencampakkan orang lain, pada hakikatnya di situlah dia yang tidak mulia. Tapi ketika dia bergabung, dia merasa lebih hina, lebih dhaif, lebih fakir, lebih tinggi lewong pada dia. Nah itulah pada hakikatnya kemuliaan itu ada di dia. Nah jadi torikoh itu sebenarnya sesuatu yang tidak eksklusif. Dia hanya diajarkan dari guru-guru sampai ke ulamanya, sampailah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah cara kita nak nawi torikoh itu mak mano kira-kira apakah alirannya benar atau tidak? Pertama tentu dia tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, toriko itu mata rantai keilmuannya jelas. Misal ke Syekh Abdul Qadir Ati Qadiriyah, Habaib, ke Ba'alawi Mako Alawiyah, Syekh Samania dan lain sebagainya. Nah, ulama-ulama ini ulama-ulama yang kalau bahasa kita hari ini terakreditasi. Kalau bahasa toriko itu mu'tabarah. Nah, sanad ulama-ulama ini sampai kepada Rasulullah, baik itu sanad darah maupun sanad keilmuan. Nah, kita kan melok beliau-beliau, baik. Itu tuh hanya penisbatan nama itu sebenarnya. Misal contoh, majelis taklim ana, majelis taklim aku. Nah, majelis taklim Pak Ustaz Setiawan mungkin disebut dong majelis taklim Ustaz Setiawan ini karena nisbatnya belajar ke dia gurunya dan ada murid-muridnya. Nah, kira-kira model itulah, tidak lebih dari itu, penamaan itu. Nah, dan ulama-ulama yang kaliber kami sebut namanya tadi itulah ada ulama-ulama besar yang bukan hanya ahli tauhid dan tasawuf serta akidah, tapi juga ahli dalam bidang syariat, ahli fikih, ahli usul, ahli tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu bersambung dari beliau tadi mata rantai keilmuan sambung ke Rasulullah SAW. Ada telepon lagi udahlah. Belum Nah, cara nawinya itu, apakah toriko itu bahasanya terakreditasi apa tidak, atau bahasa agama itu mu'tabaro apa tidak, caranya cak itu. Nah, di Indonesia banyak wadah-wadah toriko, tapi yang sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi, ada lebih kurang 40-an torikoh di Indonesia ini, yang dianggap memang torikoh yang benar, tidak neko-neko artinya, dan itu bersambung kepada baginda Nabi kita SAW. Paling banyak di Indonesia itu adalah Qadiriyah, pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kalau kita sering dengar tawasul itu banyak yang baca tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk Palembang dewe, kalau yang Palembang, Masjid Agung dan lain sebagainya, Kalimantan, daerah Melayu lah, kebanyakan itu Samania kepada Syekh Saman Al-Madani. Nah, untuk yang keturunan Arab, Ba'alawi, Habaib, Habib, Sayyid, Syarif itu mereka toriko leluhurnya misalnya toriko Alawiyah. Banyak toriko yang lain, Tijaniyah dan lain sebagainya. Seluruhnya benar, seluruhnya bagus, bersambung kepada baginda Nabi SAW. Yang keliru itu, toriko itu, pertama sanadnya tidak jelas, kedua gurunya tidak jelas, yang ketiga amalannya tidak jelas. Nah ini bahaya. Nah, jadi toriko semacam ini yang apa namanya itu toriko yang harus kita wanti-wanti macam itu kan. Jadi intinya Ustaz, yang sama-sama menuju yang tempat samo ya, apa yang dipelajari intinya. Iya, secara tujuan wadola samo galo la ilaha illallah itu tujuan toriko. Maka pengamalan toriko itu wadola kalau kita jingok jamaah itu dalam zikir, dalam ratib dan lain sebagainya, seluruhnya melapaskan la ilaha illallah, ada kata melapaskan yang lain. Yang lain itu tambahan kan, sholawat dan lain sebagainya. Tinggal metodologi pelapalan, metodologi menzikirkan itu. Misal contoh Syekh Bahauddin Naqsabandi mengajarkan untuk sir. Ya. Ada telepon udah? Belum kita mencoba untuk terhubung gitu. Iya. Nah, kalau Syekh Bahauddin Naqsabandi itu torikohnya dia sir, arti dalam hati. Maka banyak torikoh yang dia cak diem
diam-diam tapi zikir, ada panduan zikirnya. Nah, kalau apa namanya itu? Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan zikir jahar. Saya saman tambah lagi mengajarkan zikir dari paling rendah sampai paling tinggi. Dari la ilaha illallah paling lambat sampai la ilaha illallah paling cepat. Alawiyah mengajarkan juga itu dalam rotib haddad itu mengajarkan zikir. Seluruhnya mengajarkan la ilaha illallah. Nah, tinggal kalau bahasa kita sekarang nih framing, artinya membingkai atau ngawekkan zikir itu cak mano. Nah, itu tergantung syekhnya masing-masing. Senyamannya lah ya. Ya, senyamannya, yang ya. nyamannya mano kan. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau kita sebagai umat Islam ini yang Ahlussunnah wal Jamaah untuk bertoriko. Nah, tinggal toriko yang mana yang kira-kira sesuai dengan kita. Iya. Kalau kira-kira datang ke Masjid Agung, lemak zikir Masjid Agung, ya beloklah sama dia. Tapi kalau misalnya Kalau kira-kira datang ke Habaib di Pasar Kuto sama di 14 Hulu kira-kira lemak, beloklah ratib haddad. iya, tapi kalau yang rame-rame itu lebih apa nuansa lebih bagus ya. Iya, Tapi nuansanya. Kejadian Dewean itu kalau itulah yang kemana-mana pikirannya. Iya, nah dewean itulah tadi yang bahaya tadi waduh lah. Ngapa Iya. kami ngomong berjamaah itu penting Iya. Dalam hal duniawi lagi kita harus berjamaah, apalagi dalam hal ukhrawi kan. Kalau berjamaah itu pertama ada rewang, ada kawan. Artinya kita maju mundur ada kawan. Yang kedua, kita punya guru kan. Iya. Nah, guru itu pacak membimbing karena guru kan ya lebih dulu dari kita bahasa itu kan. Walaupun mungkin seusia. Dia lebih dulu dari kita dalam hal itu, dia memahami dan mengalami dalam hal itu, maka dia bisa mengajarkan dan membagi pengalamannya kepada kita. Oke. Nah, jadi torikoh itu carilah yang kira-kira sesuai, kira-kira lemak di kita, nyaman di kita, dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kebanyakan kita di Indonesia memang dominannya Jawa, khususnya itu Qadiriyah. Daerah yang maritim, Pecak Palembang, Kalimantan, Melayu itu kebanyakan Samania. Daerah-daerah yang ada kampung Arabnya, keturunan Alawiyinnya, kebanyakan Alawiyah dengan rotib haddadnya. Dan apa namanya itu? Toriko-toriko lain, toriko-toriko kecil yang juga dia muktabaroh dan juga dia apa namanya torikonya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, wadola pecahnya jam ini lah sudah mulai bergeser Iya, jadi kita pacak nyambung lagi lah. Iya, kakek kita Di sambung sesi kedua dah. Iya, wadola. Karena banyak jelas ke ini toriko apa, Iya, biar benar. banyak ngerti. Iya, benar. Ya. Jadi jangan sampai kita mak kata dulur-dulur kita yang nanya tadi, kadang laju timbul kita berprasangka kurang baik dengan dulur-dulur kita Iya, nih. iya, iya. Padahal aslinya bukan torikonya yang kurang baik, tapi oknum dulur ini. Nah, dan juga kadang kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan dari dulur kita yang bertoriko ini tadi. Ya. Kadang merasa tinggi dan juga dia mengabaikan syariat. Nah, ini yang keliru adalah. Ini penting untuk kita garis bawahi. Oke lah kalau itu Ustaz, terima kasih dan juga Iya, penutup mungkin tambahan dikit biasa semenit ya. Iya, closing statement wadola Ya. Syariat itu wajib untuk kita jalankan. Nah, sembari dengan itu kita sama-sama untuk menata hati kita bertoriko. Jangan sampai kita bertoriko tapi kita ninggalkan syariat. Nah, ini keliru. Nah, bersyariat tanpa bertoriko, nah ini kaki kering. Nah, jadi keduanya harus seiring dan sejalan. Itu bewa adalah. Terima kasih Ustadz dan sudah banyak yang disampaikan dan juga mungkin akan ada tambah-tambahan waktu karena selama beberapa hari ke depan ini kita masih berhubungan dengan hikmah Ramadan. Iya, benar. Macam-macam yang bakal kita bahas dengan berbagai macam tema jadi kan. mungkin agak kurang apa yang sampai ke kita sambung lagi dari kesempatan. Iya, siap adalah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Iya, makasih adalah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu galau-galau kita lanjut kembali program acara di kesempatan sore hari ini. Kita akan nantinya bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang dan juga tim dari siaran Masjid Agung guna ikuti siaran langsung menanti azan maghrib dan juga berbuka puasa ya waktu masuknya berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya. Dan kita lanjut kembali dengan beberapa nuansa lagu-lagu yang ada di sini.